Jangan pernah pacaran sama wanita sepesantren. Karena dosa. Dosa Kang Asep ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih bersama saya Asep di channel Kiai Haji Opan Al Husaini. Oke, mungkin sekarang ada acara ya. Acara apa ya? Acara apa Kang Asep? Acara apa? Di sini sekarang sedang diadakan podis. Podis itu apa? Podcast Islami. Oh iya, Guys Islam. podcast Islami. Nah, segmen sekarang mungkin guru saya sedang ada kesibukan dan sekarang saya ditemani oleh putranya dan rekan saya, santri juga mungkin. Santri bukan? Emang santri Oh, Kang. santri. Santri. Santri juga. Dan sekarang mungkin perkenalan dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang. Bisa anak Kang. Boleh perkenalkan? Kalau dikenal saya itu Putra Dwika. Kalau di sini dipanggilnya Dede. Nggak Oh. tahu nyambung dari mana. Itu kalau malam Putri ya? Kok tahu? Skip. Oke, mungkin sebelum saya bertanya kepada Kang Iman, mungkin jangan lupa dulu subscribe, like, comment channel Kiai Haji Opan Al Husaini dan juga share ke teman-teman atau jamaah atau teman. Iya teman. Ya, mungkin saya mau bertanya kepada Kang Iman. Bertanya Gimana apa? sih? Bertanya apa? Gak apa-apa ya bertanya? Gak apa-apa. Oh. Gak apa-apa. Mau bertanya apa? Gimana sih pengalaman pesantren Kang Iman? Pesantren siapa? Kang Iman, masa Saya, pesantren waktu ini? saya pesantren. Iya. Sebelumnya saya menjawab, saya mau bertanya lagi. Apa urusan Anda bertanya kepada saya tentang saya pesantren? Ya emang masalah gitu. Ya bukannya masalah, tapi saya mau bertanya lagi. Apa kepentingan Anda gitu sebagai santri mungkin di sini? Ya. Mau bertanya tentang saya pesantren dulu bagaimana begitu? Ya mungkin bisa jadi pembelajaran buat saya. Mungkin ya. Dari pengalaman Akang waktu pesantren. Begitu. Mungkin yang Iya. baiknya bisa saya turuti, yang buruknya mungkin ya. Jangan diturut yang buruk. Oh, jangan. Tapi insya Allah kalau yang buruk-buruk tidak akan saya bicarakan. Oh, iya, Begitu iya. ya. Karena mengubah aib itu Pak dosa. Iya, dosa. Iya berdosa. 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 Saya banget. dulu waktu pesantren, saya pesantren itu di Banten. Kalau boleh tahu Kang, berapa tahun pesantren? Saya pesantren kalau hitungan dari pertama masuk pesantren sampai keluar itu sekitar 4 tahun. Oh, 4. Tapi kalau mengajinya kan karena saya sering pulang jauh dari sini ke Banten. Jadi kalau pulang dari Banten ke sini itu suka lama. Di Oh, sini lama. kadang sebulan, 2 bulan. Mungkin kalau pesantrennya itu sekitar 2 tahun atau 2 tahun setengah waktu mengajinya. Tapi kalau waktu pesantrennya itu sekitar 4 tahun begitu. Lulus itu. Alhamdulillah saya dikasih sanad oleh guru saya almarhum. Langsung sama beliau dikasih sanad, saya diintikolkan sama beliau begitu ya. Mungkin kalau bahasa pesantren boyong ya. Boyong. Oh, Ya iya. kalau orang Jawa biasanya manggilnya boyong. Oh, iya. Tapi kalau di sana itu biasanya panggilannya itu tafarukan atau Tafarukan. diintikolkan. Maksudnya dikeluarkan itu bukan karena pintar ataupun gimana, udah bisa ngaji atau gimana, tapi dikeluarkan itu supaya dia itu yang dikeluarkan di pesantren tersebut bisa menimba ilmu di pesantren lain. Dalam kata lain, agar pertama bisa menambah ilmu, Ya, ya. kedua bisa menambah wawasan dan pengalaman, dan ketiganya bisa menambah guru beliau gitu. Guru-guru orang-orang yang ditafarukan atau yang diintikolkan dari pesantren tersebut. Begitu. Mungkin Anda semua juga Kang Dede sama Kang Asep, Iya. kalau ngaji itu ya yang paling utama itu kan ridho gitu ya. Ridho dari seorang guru. Dikala guru ridho kepada murid-muridnya dan hatinya itu mengizinkannya untuk keluar dari pesantren tersebut,
dan mulai melakukan istiqomah ataupun mencari pesantren yang lain agar bisa menimba ilmu lebih banyak, hal yang paling penting itu ialah menurut kepada guru gitu kan. Dan di samping itu nanti dikala kita sudah menurut kepada guru, guru kita ridho kepada kita gitu kan, agar ilmu kita juga sampai ke Kanjeng Rasul, dari gurunya ke gurunya lagi ke gurunya lagi, biasanya suka dikasih sanad. Begitu. Kalau sanad itu apa itu? Sanad itu silsilah guru. Iya, tapi bukan silsilah nasab. Oh. Beda lagi. Jadi silsilah guru. Misalkan Asep dapat ilmu ini dari siapa? Dari bapak mungkin gitu ya, Bapak Kiai Haji Opan. Tapi Bapak Kiai Haji Opan dapat ilmunya dari siapa? Mungkin dari gurunya. Terus gurunya terus sampai ke Kanjeng Rasul. Insya Allah jika ilmu yang sampai ke Kanjeng Rasul itu yang bersanad seperti itu, itu ilmu akan selamat gitu kan, soheh lah itu dengan silsilahnya, dengan sanadnya, insya Allah aman, gitu. Aman insya Allah, bisa dipertanggungjawabkan begitu. Jika nanti kita di akhirat saat kita dihisab, kamu dapat ilmu ini dari mana? Dari guru saya. Siapa namanya? Anu misalkan disebutkan Anu namanya. Ntar guru kita juga ditanya, kamu mengajarkan ilmu ini kepada murid kamu, dapat ilmunya dari mana? Dari Anu. Terus sampai ke Kanjeng Rasul seperti itu. Makanya Anda Akang Dede sama Kang Asep kalau ngaji di sini itu harus sampai guru kita itu ridho dan mengasih sanad kepada kita gitu kan, agar ilmu kita itu bisa dipertanggungjawabkan begitu. Kalau membahas tentang pengalaman saya pesantren dulu itu, saya pertama pesantren itu kan keluar sekolah SMP. Iya, keluar sekolah SMP kan. Kalau Bandung itu terkenal halus ya. Lemah, lembut, begitu halus. Iya, lemah, lembut gitu kan. Terus saya pesantren lah ke Banten, sedangkan Banten itu kasar ya? Kasar, mungkin. Iya, emang kasar ya. Banten itu kasar. Makanya setiap kali saya mengobrol sama orang Banten itu, pada saat saya pertama pesantren, saya merasa diri saya itu suka dimarahi gitu. Serasa lagi dimarahi sama orang-orang. Soalnya kan nada bicaranya itu seperti orang-orang yang kasar, marah begitu ya. Nah, itu pertama saya pesantren. Bahkan saya sampai ditanya-tanyalah sama orang-orang di sana, kan kalau Sunda itu orang-orang bahasanya itu lemah, lembut gitu kan. Ditanya sama orang sana, kata kakak saya itu, "Mang, kalau ini hidung kan? Hidung. Kalau hidung itu bahasa Bandungnya apa?" Kata dia gitu kan. Kan kalau hidung itu kalau orang Sunda nyebutnya itu pangambung. Tapi kan pangambung itu kalau orang Sunda itu tempat korong mungkin ya. Korong. Ya, tempatnya korong. Ya kalau tempat itu kan bahasa Sundanya itu rompok. Ya berarti saya nyebutin ke orang sana itu nyebutinnya kalau hidung itu apa bahasa Bandungnya, ya saya sebutkan kalau hidung itu bahasa Sundanya itu rompok korong begitu. Rompok korong, soalnya kan ini tempat ya begitulah. Sama juga ini juga saya ditanya lah gimana bahasa Bandungnya begitu ya. Dan kadang kalau saya berbicara sama orang Banten, orang-orang Banten itu suka ngantuk katanya kalau ngobrol sama saya, saking lembutnya. Dan kan orang Bandung itu kalau berbicara suka pakai nada, gitu kan? Timarana, kadararia, tiditu kan kayak gitu. Kalau orang sana nggak pakai nada seperti itu. Woi, kemana? Rieu, gitu tegas bahasanya. Ya begitu. Makanya setiap kali ngobrol sama saya waktu awal-awal, orang-orang di sana itu kayak ngantuk lah gitu kelihatannya. Soalnya saking lembutnya dan bernada beriramanya bahasa orang Banten, orang-orang Bandung. Oke. Oh ya, jadi mungkin begitu ya, perbedaan adat mungkin ada Bandung dan sama Banten. Ya mungkin jadi bukan perbedaan adat saja sih, tapi ada dalam gaya bahasa, tingkah laku, terus ya adat juga termasuk di sana, ada perbedaan. Tapi kan kita yang mau menimba ilmu di sana, jadi kita harus mengikuti adat di sana juga begitu ya. Begitu. Ya mungkin ada pertanyaan lagi. Iya. Gimana sistem pembelajaran di Banten ya, mungkin
bisa ada Apakah perbedaan mungkin. sama-sama kayak di sini? Iya. Kalau di sini saya kan di sini juga bapak juga kan sama pesantrennya di Banten. Mungkin antara perbedaan sih ada, tapi tidak beda jauh soalnya saya sama bapak juga mengajar santri di sini itu mengiblatkan Di sana. patokan pengajaran itu sama kayak di sana begitu. Iya. Tapi dalam bidang bahasa mungkin agak beda. Kalau di sini ya bahasa Bandung aja gitu. Kalau di sana Kalau bahasa Banten dibawa ke sini kalau bahaya. bahasa Banten dibawa ke sini mungkin santrinya kabur semua. Iya, begitu Iya. kalau dibawa ke sini soalnya kan agak kasar begitu. Kalau orang sini pasti mikirnya kasar. Tapi kalau orang sana ya biasa emang kaprah sama galibnya seperti itu. Apalagi kalau santrinya baperannya kan. Iya, santrinya baperan. Ya kalau santrinya baperan wah udah. Aduh, udah Pasti udah kabur pergi. semua. Tadi balik lagi ke pertanyaan Akang Asep. Kalau pengajaran di sana itu Sistem ya gimana? sistem dari pertama dulu ya jadwal mengaji aja ya. Waktu saya mengaji di sana itu mulai dari subuh mungkin. Subuh itu nasrib di sana itu ya. Nasri itu apa tuh? Nasrib itu pelajaran sorop. Oh. Sorop, nasrib kayak Nasoro Yansuru Nasron ya kayak gitulah Ya, ya. ya, tahu. Di sini juga suka kan? Iya. Iya. Seperti itu nasrib pagi-pagi habis nasrib sambung sama abah waktu dulu saya mengaji sama almarhum ngaji kita pikih ada Fathul Qorib ada Sarah Sitin kayak gitu pokoknya kita pikih silakan bila mau sambil ngopi nggak apa-apa. Kopi dulu ya. Kopi segelas berdua enak ya. Iya, Enak. berdua. Kamu kopinya dia gelasnya ya. Iya. Ini salah satu mempererat kebersamaan. Kebersamaan bagus tapi itu gelasnya jangan dikunyah ya. Iya. Terhabis. Balik lagi. Iya. Sehabis nasrib ngaji kita pikir biasa di logat kalau bahasa di sini itu di logat di surah sama almarhum. Terus sehabis itu ganti kitab ke kitab Fathul Muin sama di logat. Itu tuh Kang dari pelajaran sebelumnya ke pelajaran selanjutnya ada istirahat dulu gak? Atau enggak. langsung? Langsung. Dari nasrib langsung ngaji kitab pertama pikir terus langsung ganti lagi ke kitab Fathul Muin sama di logat sama di surah. Terus habis itu satu lagi kitab sama di logat sama di surah juga. Kitabnya itu kitab tafsir. Biasanya tafsir Jalalain atau tafsir apa aja gitu. Habis ngaji 3 kitab itu ada istirahat tuh di situ. Berapa jam biasa tuh? Nggak lama sih istirahatnya juga paling kalau yang rajin itu asal bisa buat sholat duha. Iya, sholat duha. Yang rajin mungkin. Yang rajin. Kalau Akang rajin nggak? Alhamdulillah. Enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah aja. Syukur aja syukur ya. Syukur. Diselang mungkin sekitar setengah jaman lah ngaji lagi tuh ngaji alat. Itu ngaji alat sama santri yang agak dewasa di sana. Buat anak-anak kecil yang baru pesantren di sana diajarin sama dia. Mungkin sampai jam setengah 12 lah. Habis setengah 12 biasanya itu santri-santri itu kadang masak ataupun yang dewasa tidur koilulah bahasanya ya. Tidur sebelum waktu duhur gitu. Koilulah dulu. Nah, ntar bangun lagi jam 1 biasanya. Bangun jam 1. Ngaji lagi. Sorogan. Sebelum sorogan tapi ini dulu sembahyang dulu dong. Oh iya sholat. Iya, dulu. sholat duhur. Biasanya berjamaah, sudah berjamaah biasa sorogan. Itu jam 1 udah berapa kali ngaji tuh? 2 sama yang sekarang 3 mungkin. Habis sorogan sampai asar tuh. Sorogan itu sampai asar, waktu asar istirahat sholat asar, berjamaah biasa. Terus ngaji lagi. Almarhum Abah di sana. Biasanya kitab-kitab riwayat gitu. Mau kita nasul ibad atau apa aja di itu ngaji kitab riwayat sampai sebelum maghrib. Sehabis sebelum maghrib itu istirahat lagi. Istirahat sholat maghrib berjamaah seperti biasa. Sehabis maghrib ngaji lagi. Yang kelima Terus ngaji ya. ngaji sorogan di sana. Sorogan kitab amil, jurumiyah atau di sana itu amil yang dipokokkan gitu ya. Amil, jurumiyah, ngilal sama ngasal di sana. Yang dipokokkan gitu. Gak capek gitu Kang? Hah? Terus ngaji? Capek. Capek. Tapi gimana lagi? Kan ngaji itu kewajiban. Iya, yang diwajibkan untung sama Tuhan itu kan mengaji, bukan bisanya begitu kan. Tolabul ilmi yang diwajibkan oleh Tuhan kepada kita selaku hambanya.
dan sudah disampaikan oleh Rasul kepada umat-umatnya yang diwajibkan itu ialah mengaji, bukan bisanya. Adapun bisa dalam mengaji itu bonus begitu. Kalau lagi mengaji itu ada yang suka tidur gimana? Nah, kamu banget. Ya mungkin Kalau pengalaman saya. Kalau mengaji terus tidur, kalau ada bahasa seperti ini ya. Yang penting mengaji. Yang penting mengaji. Ya, daripada tidur ninggalin ngaji, Iya. lebih baik ngaji tapi tidur begitu iya. kan. Tapi- Tapi itu juga nggak bagus gitu. Kurang bagusnya apa? Emang mungkin pahala dapat begitu kan. Tapi bodoh anda semua tidak akan hilang Iya. karena dalam mengajinya itu selalu tidur. Ya gini aja lah, orang kalau tidur dikasih uang 1 juta, apakah dia akan menerima atau gimana? Ya enggak, dia juga orang Gak ada dianya juga lagi pikiran. tidur begitu kan. Ya seperti itu juga dikala kita mengaji terus malaikat mampir mungkin melihat santri-santri mau mengasih ilmu gitu kan. Jadi mungkin ya. Iya, mungkin dilihat lagi tidur, bisa aja nggak jadi gitu kan, karena dianya lagi iya. lagi tidur begitu. Tak habis itu jam 8 beres jam 8 itu langsung ngaji lagi. Ngaji Kalau di sana dewa. itu kalimat ngaji deh wae di sana. Ngaji dewa. Kalimahan sampai jam setengah 12 istirahat setengah jam ngaji anah di sana. Sampai sekitar jam 2 atau setengah 3. Tadi sana kita istirahat tidur gitu. Tidurnya kapan tuh? Tidurnya itu jam 3 sampai subuh. Iya, Subuh tapi kapan kadang ada juga yang bilang kalau bahasa Sundanya itu kagok, bahasa Indonesianya apa itu? Tanggung sampai subuh gitu. Iya. Makanya nggak tidur Tidur lagi. sampai subuh. Kalau tidurnya kapan? Ya tidurnya Sambil ngaji mungkin. enggak. Sambil ngaji. Kalau tidur sambil ngaji itu kamu. Kamu itu ya. Parah kamu. Tapi kalau di sana itu paling kalau tidur di waktu-waktu luang ya yang seperti tadi istirahat setengah jam tidur, istirahat setengah jam tidur kayak gitu. Biasanya Kalau- santri kalau lagi ngaji gimana tuh? Gimana apanya? Ada yang marahin atau gimana tuh? Ya kalau ngajinya, kalau di sana kan guru saya itu tegas Oh, ya. kayaknya. Guru saya itu tegas di sana. Tegas kayaknya. Jadi kalau ada yang tidur Iya. pada saat ngaji itu, wah dimarahin sama guru saya almarhum gitu kan. Soalnya guru saya itu tegas, gagah gitu kan. Biasanya diapain tuh kalau yang tidur? Kalau diceritain mungkin akan agak takut gitu ya. Tapi Serem ya? Bukannya serem, tapi agak takut dikit Iya. gitu. Soalnya itu kan adat di sana. Kalau dibawa ke sini mungkin santri sudah kabur semua. Kayak misalkan kalau lagi tidur ada ya sama guru itu dipukul atau gimana gitu. Mungkin di sini sudah kabur semua. Tapi alhamdulillah di sana karena di sana semua santrinya itu menekatkan niat dalam hatinya mau mengaji gitu. Mau mengaji jadi meskipun sama gurunya gimanain dia tetap aja ngaji kayak gitu. Nggak baperan. Enggak baperan. Ya makanya di sini juga kalau bisa itu juga ya kalau bisa ingat sama niat nomor 1. Kita datang ke pesantren itu mau mengaji. Adapun di dalam waktu mengaji kita ada cobaan, ada ujian begitu kan. Diusahakan kita harus ingat sama niat kita yang pertama. Jangan pantang menyerah dalam mengaji, soalnya kan kita mengaji itu jaminannya akhirat begitu. Dunia akhirat. Tapi yang dipokokkan mungkin akhirat dalam mengaji itu kan. Ya makanya di dalam dunia kita dapat cobaan begitu kan. Berarti kita harus kuat akan cobaan tersebut. Kalau begitu. yang paling utama dari kita mau ngaji itu niatnya apa tuh? Yang paling pokok mungkin. Yang paling pokok, Utama. yang paling pertama ya gini aja deh sekarang ya. Saya dulu yang bertanya ya. Mang di sini, Mang Asep sama Mang Dede. Iya. Dari rumah masing-masing datang ke pesantren Al-Mahabbah wal Mutaba'ah mengaji, niatnya mau apa? Mau siapa dulu nih? Sok silakan. Silakan, Kang Anda Asep. dulu silakan Kang Asep dulu. Mungkin saya mengaji di sini di Majlis Al-Mahabbah wal Mutaba'ah. Ya tiada lain dan tiada bukan. Tidur ya. Maaf, Enggak. bisa dibesarkan sedikit, saya kurang dengar soalnya. Ya mungkin niat saya mengaji di sini ingin mendapat ridho Allah. Dapat ridho Allah. Itu langsung ke hakikat Oh, ya. hakikat. Hakikat. Iya. Kalau Mang Dede, Kalau saya sih sama kayak Kang Asep, cuman rada beda dikit. apa? Selain mencari ridho Allah, juga menyenangkan dan membanggakan
kedua orang tua saya. Oh begitu, iya. Tapi ada lagi juga nih saya. Apa? Ikut-ikutan Kang Asep. Ya mungkin beda sama Kang Putra. Ada lagi saya niat di sini tuh mau turut aja kepada guru mungkin. Ya, menurut kepada guru. Kan orang-orang itu yang mau mengaji itu banyak ya niat-niatnya. Ada yang mau mencari ilmu, ada yang mau mencari ridho, Ada yang mau tidur. ada juga yang mau tidur, ada juga yang mau cari jodoh. Oh Ya, iya. itu salah satu. Itu banget Kang. Kan banyak ukti ya. Ya ada juga. Tapi maaf, kalau saya hanya ngasih tahu ya kepada kalian berdua, jangan pernah pacaran sama wanita sepesantren. Karena dosa. Dosa Kang Asep ya. Pacarannya aja juga dosa gitu kan. Ini sama sepesantren. Sepesantren. Itu dilarang. Sangat dilarang. Karena gini, satu orang punya deket sama wanita sepesantren, sedangkan di pesantren tersebut santrinya misalkan ada 200, sama dia 200-annya dipacari sebab Waduh hebat itu. sepesantren. Hebat. Itu bibit buaya ya. Bibit buaya. Apa di sini ada ya? Nggak tahu tak. Tapi Ada juga kan yang seperti mungkin kalau lagi mengaji kan niat dari rumahnya mau mengaji. Ya tapi mungkin ada plus-plusnya gitu. ada plus apa? Apanya yang plus nih? Cewek gitu tah. Plus Gimana? cewek. Kalau cewek Kan niatnya itu dari rumah ke sini mengaji. iya. Iya. Terus ada plus cewek, itu cewek bukan plus. Minus. Bukan plus. Tapi cewek itu godaan bagi seorang Godaan. santri. Iyalah. Karena godaan santri yang saya tahu itu yang pertama itu hubbu dirham. Suka uang begitu. Jadi yang dipokokkan dalam otak dia itu bukan mengaji tapi mencari uang gitu kan. Itu bisa menghilangkan kefokusan dia akan mengaji. Terus yang kedua itu ada hubur riasah. Kalau hubur riasah itu setiap kali dia mau kemana-mana itu harus ngegaya dulu. Misalkan mau mengaji karena ngajinya bersama-sama cewek perempuan begitu ukti Pakai begitu ya pakai ukti jadi dia selalu sebelum ngaji nyisir dulu pakai ini dulu apa MS itu merek jangan disebut. Oh iya maaf. Pakai krim. MS Glow nanti bayar sini ya. Pakai krim. Ya krim ada krim malam, krim siang, krim sore atau Krim krim subuh. janari ada. Biasanya begitu itu godaan yang kedua. Ada yang juga rambutnya diwarnain gini mah. Oh itu sunnah. Oh sunnah. Ya sunnah. Kalau yang saya tahu itu sunnah, bukan diwarnain tapi warnanya timbul sendiri. Oh timbul sendiri. Iya. Timbul dari mana itu Kang? Pirang. Oh Iya. pirang. Soalnya kan turunan Rasul itu rambutnya banyak yang pirang begitu. Pirang. Kalau Ya. bukan dari pirang gimana? Itiba. Oh. Iya, itiba. Tapi mungkin itu harus disesuaikan dengan muka ya. Hah? Sesuaiin gue enggak ya. Enggak juga. Enggak. Jangan terlalu Jadi, jelas kan. Bebas ya. Tapi biasanya ya orang Sunda mukanya biasa-biasa misalkan ya. Ya ganteng enggak, jelek enggak. Terus rambutnya dicat warna-warni. Belah sini biru, belah sini hijau, belah sini merah, belah sini kuning mungkin begitu. Kelihatannya juga kan pelangi begitu. Jadi pelangi bukan ada di langit, tapi di rambutmu gitu. Nantinya ada pelangi di rambutmu. Kan kurang indah. Iya. Nah itu yang kedua, hubur riasa. Jadi tiap mau ngaji atau mau kemana-mana, harus gagah rapi begitulah. Jadi mau ngaji sebelum mengaji dandan dulu. Ya pakai apalah segala rupa dipasangin di badan. Begitu terus pakai sorban dulu. Misalkan ngajinya udang mungkin. Udang itu itiba. Oh, itiba. Itu iya mas seorang santri. Seorang santri yang mau mengaji itu jadi harus gak bisa kalau sebelum mengajinya itu gak ngaca begitu. Jadi suka aja dia tuh berias wajah gitu, berias badan. Dan yang ketiga itu hubun nisa. Iya, hubun nisa itu ya suka perempuan itu menjadi gogoda bagi seorang santri. Makanya kalau gogoda itu harus dihindari. Iya, bukan
dilakoni. Dilakoni. Begitu. Tapi Maka suka enak ya. Suka enak. Enak dari Buat mananya? penyemangat mungkin. Oh, penyemangat. penyemangat ngaji. Iya. Jadi gini ya, asalkan kan kemarin bapak ya guru kita pernah bilang kalau kita ngaji itu ngaji nahan istri. Nah, nih. Iya, Ngaji. ngaji menahan istri. Istri. Begitu. Berarti kalau istri itu jadi penyemangat boleh-boleh saja. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa, tapi jangan ada ikatan lah. Ikatan. Ikatan. Ikatan Adapun berpacaran atau apapun pacaran itu dilarang oleh agama. dilarang. Betul tidak? Untung jomblo ya, Kang. Ya, sekarang mungkin jomblo bisa diuntungkan, Iya. tapi jomblo itu anggar, masih tetap orang yang kesepian begitu. Kesepian. Ini pembelaan buat para jomblo ya. Berpacaran itu dosa. Dosa. Ingat, dosa. Ingat ya yang tadi godaan santri itu yang pertama hubur dirham, yang kedua hubur riasa, Riasa. yang ketiga hubun hubunis. Itu semua harus dihindari oleh kita sebagai seorang santri karena itu bisa mengganggu kita dalam sistem menimba ilmu dalam pesantren tersebut. Begitu. Mengerti? Ya, oke. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Kang Asep gimana? Ya mungkin cukup lah. Bagaimana kalau Kang Putra mau bertanya lagi? Saya mah sebagai penghibur aja. Oh, penghibur. Iya. Cowok penghibur mungkin? Wih. Bahaya itu makan. Oh iya, jangan ya. Nggak ada lagi yang mau ditanyakan? Kayaknya udah segitu? cukup. Cukup segitu. Terima Mungkin kasih. nanti kita sambung kembali obrolan kita. Oke. Iya. Ini sebenarnya di podis ini itu hanya syukur sekedar selingan. Iya, selingan. Kan mungkin saya bersama Bapak Kiai Jopan Lulus ini sedang membahas podis tentang fardu wudu Iya. dan sekitar satu lagi yang membahas tentang tartib belum begitu. Ya sebelum kita ke Itu tartib, untuk selingan ya. ya selingan. saya mau menyelipkan sedikit agar para penonton dan jamaah yang menonton video kami yang setia menonton tiap podis kami tidak merasakan jenuh atau gimana gitu, ada sedikit hiburan dan mudah-mudahan dalam hiburan kita ini ada ilmu yang bisa didapatkan oleh para jamaah begitu. Bisa menerima mungkin untuk para jemaah. Iya, insya Allah. Dan maaf sekali lagi dalam podis ini kami tidak ada unsur untuk bercanda ataupun gimana. Menghina Emang mungkin. iya Enggak, menghina, enggak. tapi kami emang seperti inilah di pesantren begitu. Jadi saling terbuka. Ya model ini aja, kopi. Segelas berdua. Kamu kopinya, dia gelas. Makan juga seperti itu. Sepiring berdua. Ini nasinya, kamu piringnya. Ya seperti itulah Aduh, di debus. pesantren. Ya mungkin terasa lah oleh kalian berdua juga gimana enaknya hidup di pesantren. Mungkin bagi seorang santri mungkin enak. Mungkin merasa nikmat nggak menjadi seorang Ih, santri. mantap. Dari tadi Anda berdua bertanya pada saya. Sekarang saya yang mau bertanya. Ya. Mang Dede sama Mang Asep selama mengaji di Majelis Ta'lim Al-Mahabbah wal Mutaba'ah, apakah merasakan kenikmatan atau gimana gitu? Nikmat banget, Kang. Nyaman. Salah satu kenikmatan yang Anda dapat dari pesantren ini seperti apa? Salah satu Jadi contoh. gini, jadwal tidur bertambah, Kang. Tidur bertambah. Makan juga tidak lupa. Makan tidak Tidak lupa. lupa. Terus Sholat lebih rajin. sholat lebih rajin. Awal waktu. Awal waktu. Sholat dohor di awal waktu asar begitu? Nggak gitu, Kang. Oh enggak gitu. Gimana? Tapi kadang-kadang juga gitu sih. Kadang begitu. Iya. Terus gimana lagi? Jangan Terus. jangan seperti itu ya. Udah sih kalau saya mah. Ya mungkin sama juga kan, saya kopi juga berdua ya sama Iya. Kang Putra. Asep mah ngikut aja. Ya. Dia gak mau mikir dia. Iya. Dia gak mau Nggak mau mikir. mikir. Udah gitu aja. Tapi merasakan kenikmatan Nyaman dalam sekali. waktu pesantren. ya. Ya itu juga dulu saya dapatkan hal seperti itu, rasa nikmat dalam dikala saya menimba ilmu di pesantren saya waktu dulu. Emang banyak ujian, banyak cobaan, tapi kan yang kita pertaruhkan itu bukan hanya sekedar dunia, tapi kita juga kan memperjuangkan akhirat kita. Dan kita juga tidak memperjuangkan diri sendiri, tapi kita yang memperjuangkan orang-orang terdekat kita, salah satunya orang tua kita, Orang adik atau kakak atau saudara-saudara kita gitu kan, dipertaruhkan karena kita mengaji. Contohlah satu, misalkan orang tua kita meninggal, gitu kan, siapa lagi yang mau mendoakan kalau bukan kita, Kita selaku ada, iya. selaku anak-anaknya. Sedangkan kita nggak bisa berdoa pun nggak bisa. Mau gimana? Kita cara bakti kita kepada orang tua. Mungkin orang tua juga di sini yang anak-anaknya lagi menimba ilmu di pesantren begitu,
usahakan mendukungnya gitu kan, dalam satu dukungannya baik bentuk materi, moral, dan juga pikiran, tenaga, semua gitu kan, agar anaknya bisa tercapai dan mendapatkan ilmu di pesantren tersebut. Anda berdua mendapat dukungan dari orang tua pesantren di sini? Alhamdulillah. Dan Uang cukup. uang cukup? Ya. Iya, alhamdulillah. Kalau saya enggak Karena sih. gitu, enggak. karena begitu berarti Anda juga berdua harus mendukung orang tua Iya, kita iya. dengan Bisa cara membanggakan. menurut dan membanggakan orang tua. Insya Allah berkah. Amin. Ya. Insya Allah berkah.